dari mahasiswa Stikes Pasapua Ambon. Di saat ini kami dari kelompok 1 akan membuat video mengenai strategi pelaksanaan halusinasi. Ya, kami akan memperkenalkan peran kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fingrid Malwau, berperan sebagai leader. Perkenalkan, nama saya Kelvin Wilson Opir, berperan sebagai konider. Perkenalkan, nama saya Christian Solisa, peran saya perawat, dan ini pasien saya, Tobia Sikmarlato. Perkenalkan, nama saya Indriwati Hana Esau, berperan sebagai perawat, dan pasien saya Elvira Amanda Sambono. Perkenalkan, nama saya Ricardo Sergamsi, peran saya sebagai perawat, dan ini pasien saya Esti Maroko. Perkenalkan, nama saya Nadia Kempa, peran saya sebagai perawat, dan ini pasien saya bernama Erika Tegusirawani. Ya, saya leader. Tugas saya untuk membimbing perawat-perawat agar perawat bisa menjadi perawat profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melihat pasien halusinasi, menjaga pasien, merawat pasien, dan memberikan pengobatan yang baik bagi pasien, juga mendampingi pasien di mana pasien mau membutuhkan sesuatu. Kita harus ada selalu untuk pasien. Terima kasih. Tugas saya sebagai konider untuk membimbing dan menjelaskan kepada perawat bagaimana cara melakukan tindakan yang baik kepada pasien agar pasien bisa mencapai tingkat kesembuhan. Yang pertama, memberikan obat-obatan kepada pasien halusinasi yang baik kepada pasien agar pasien bisa mencapai tingkat kesembuhan. Yang kedua, mendampingi pasien dalam hal kebersihan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada pasien halusinasi agar pasien merasa bahwa ada kepedulian dari orang lain terhadap mereka. Terima kasih. Selamat pagi. Saya suster yang bertugas di sini untuk merawat Ade. Nama saya Suster Christine, biasa dipanggil Itin. Ade nama siapa? Nama saya Silti. Silti. Dia senang dipanggil siapa? Romeo. Oh, Romeo. Romeo, hari ini ada rasa apa? Keluhan apa? Apakah ada suara-suara yang tanpa ujung yang ganggu Ade? Iya, ada. Kira-kira itu berapa kali? Sudah 3 kali dalam seminggu. Romeo, ketika Romeo mendengarkan suara itu, perasaan Romeo gimana? Perasaan saya terganggu. Terganggu. Romeo, ketika Romeo sendiri atau Romeo sama teman-teman Romeo, apakah suara-suara itu muncul? Suara itu muncul ketika saya sendiri berjalan. Oh, sendiri. Bagaimana kalau kita belajar caranya untuk menghilangkan suara-suara itu? Ayo ikut suster ya. Yesus. Kita gerakan. Yang pertama, kedua tangan kita, terus taruh di telinga kita, terus kita bilang, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Nah, kayak gitu berulang-ulang. Coba sekarang Romeo peragakan buat suster. Ayo ke sini, turun tangannya Romeo dulu. Nah, yang pertama kita harus angkat apa? Kedua tangan kita. Terus taruhnya di telinga. Lalu tadi katakan apa yang suster bilang? Pergi. Kuat. Keluarlah suara palsu, keluar engkau. Ayo ulang sampai 3 kali. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar suara palsu. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar suara palsu. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar suara palsu. Nah, bagus. Coba sekarang Romeo turunkan tangan Romeo. Nah, sekarang bagaimana perasaan Romeo ketika tadi Romeo lakukan gerakan itu? Alhamdulillah sudah membaik. Oh, sudah membaik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bikin jadwal untuk kita belajar lagi 2 jam sekali? Boleh suster. Oke, terima kasih Romeo. Sama-sama suster. Selamat pagi. Pagi suster. Kita permisi dulu ya. Yesus. Selamat pagi, Ade. Pagi. Perkenalkan, nama saya Indri Esau. Saya perawat yang hari ini mengontrol Ade di sini.
Ade nama siapa? Kira. Apa yang Ade Vira rasakan saat ini? Rasa apa suster? Apa Ade Vira ada dengar suara-suara yang aneh yang muncul begitu? Iya suster. Apakah Ade seperti cara yang pernah suster latih? Sudah. Sekarang kita masuk di tahap kerja, yaitu cara kedua untuk mencegah dan mengontrol halusinasi adalah bercakap-cakap dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Jadi sesuai dengan janji kita tadi, suster akan latih cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain atau berbicara dengan orang lain. Kita akan latihan selama 20 menit. Ade mau di mana? Di sini suster. Jika Ade mendengar suara-suara, langsung saja Ade cari teman untuk diajak berbicara atau bercakap-cakap dengan mereka. Ade lakukan seperti tadi suster bilang ke Ade. Kakak, bicara nih meta do betul dengan suara-suara yang sing bagus, tolong. Kakak, bicara meta betul dengan suara-suara yang sing bagus. Bagus sekali lagi. Kakak, bicara nih meta dulu betul dengan suara-suara yang sing bagus. Cobalah cara-cara tersebut jika Ade mendengar suara-suara itu lagi. Ya suster. Bagaimana jika kita masukkan dalam jadwal harian? Apakah Ade mau? Iya sus. Oke, kalau Ade mau, jam berapa kita latihan bercakap-cakap? Jam 10 sa. Nah, latih dengan teratur dan jangan lupa dilakukan saat suara-suara itu muncul. Ya sus. Besok pagi suster akan kembali lagi. Bagaimana jika kita latihan cara yang ketiga yang melakukan aktivitas terjadwal? Ya sus. Ade mau jam berapa? Bagaimana jika jam 10? Ya suster. Oke, Ade mau di sini lagi? Ya. Oke Ade, terima kasih. Sampai ketemu besok. Selamat siang Ade. Siang suster. Selamat pagi Ade Hesti. Pagi. Oke, perkenalkan Bita, perawat Excel. Kita bisa bicara-bicara, cerita-cerita dengan Ade Hesti. Bisa. Oke, hari ini Ade Hesti pun perasaan bagaimana? Beta ada galau, Oh, galau. tapi bet senggila. Oh, yo jangan galau-galau. Apa Ade Hesti ada dengar suara-suara yang muncul di telinga atau bagaimana? Beta ada dengar, beta teman bicara di sini. Oh, jadi begini Ade. Jadi Ade pun tamang yang ada di sini. Jadi itu cuma itu palsu. Jadi yang ada di sini cuma Ade deng Bapak Mantri saja. Tapi tadi dia ada. Iya. Jadi nggak itu palsu, yang ada di sini cuma Ade deng Bapak Mantri. Oke? Ya. Oke, jadi Bapak Mantri tanya sedikit oleh Ade Hesti supaya cara yang Bapak Mantri dong ajarkan bar Ade. Sudah mengganteng beta sedikit. Bagaimana hasilnya? Bagus. Bagus. Oke. Oke, jadi sesuai ketemu janji kemarin, Bapak Mantri berjanji dengan Ade Hesti, kita akan belajar cara yang ketiga, ya, tentang pencegahan halusinasi. Masih ingat? Ingat sih? Oh iya Bapak Mantri. Jadi ini kita melaksanakan kegiatan terjadwal. Oke, jadi Ade Hesti mau di mana kita bicara? Di sini sah? Di sini saja Om. Oh iya sudah. Kira-kira Ade mau berapa lama kita bicara? Dari bosan. Asik. Kalau begitu
setengah jam saja, 30 menit lah. Oke, jadi Ade Esti apa saja yang Ade bisa lakukan? Beta bisa menyanyi, beta bisa tepuk tangan. Coba Pak Mantri minta coba Ade Esti menyanyi para Bapak Mantri dua sama Bapak Mantri ini dengar. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Selesai. Yeay. Sorry. Oke, apa? Terus pagi-pagi ada kegiatannya apa? Setiap pagi. Bagarut? Olahraga? Jalan. Oh, jalan pagi. Oke, jadi kalau sore ada Isti buat apa? Lari-lari. Oh, hari sore. Oke. Terus kalau malam ada Isti ngapain? Tidur. Habis makan langsung tidur. Oke. Jadi ada Isti punya kegiatannya banyak juga ya Pak Mantri? Iya, Oke. banyak sekali. Luar biasa. Oke, Ade Esti, jadi setelah makan siang, Ade jangan lupa minum obat, ya. Terus istirahat. Oke, jadi sekian yang Bapak Mantri bisa sampaikan. Sampai jumpa. Selamat pagi. Mari Pak. Iya. Selamat pagi, Bu. Ibu, perkenalkan, saya dengan Suster Hana, biasa dipanggil Hana. Boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Erika. Oh, oke, Bu Erika. Ibu, apa yang Ibu rasakan hari ini? Apakah suara-suara Ibu dengar masih muncul? Masih. Belum bisi-bisi banyak-banyak itu malas. Apakah ada perbedaan setelah Ibu minum obat dengan terator? Ada, tadi malam kita tidur enak nih. Bagus kalau begitu. Pagi ini Ibu sudah sarapan? Sudah makan? Maaf, pantanyang, cendol. Ini Bu, saya ada bawa obat. Ibu, ini saya ada bawa obat. Obat ini untuk sebentar pagi ini. Ini untuk Minum mati kasih ini. minum. Bapai. Habis Ibu sudah sarapan kan? Sudah. Udah habis langsung minum ini. Terus ini untuk siang dan ini untuk sebentar malam. Obat ini Betul. serius, sama Ibu. kematian. Ibu, obat ini diminum agar supaya mengurangi suara-suara yang Ibu dengar, terus membuat Ibu lebih nyaman. Kalau nanti suara-suara yang Ibu dengar sudah hilang, Ibu jangan stop minum obat ini ya. Langsung konsultasi ke dokter. Oke, Bu. Nanti besok kita bertemu lagi jam 10 supaya saya mau tahu perkembangan Ibu nanti. Oke, Bu. Selamat siang. Dah. Permisi, Pak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Ibu, saya perawat yang akan merawat Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marlin Olivia Simala, biasa dipanggil Oli. Boleh tahu nama Ibu siapa? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah ada keluhan hari ini? Iya, selamat pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Jolani Satilukai, senang dipanggil Lisa. Bagaimana perasaan saya hari ini? Kurang baik Sus. Keluhan saya ya juga kurang baik Sus. Iya, selamat pagi Suster Olivia. Nama saya Maria Koleta Warmasubun, biasa dipanggil Mita. Keadaan saya hari ini baik, dan saya ada keluhan sedikit, Sus. Baiklah, Ibu. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang suara-suara yang selama ini Ibu dengar. Ya, untuk pertanyaan pertama,
Apakah ibu mendengar suara tanpa ada wujudnya? Saya merasakan suara tangisan, suara yang tak terwujud. Iya baik sus, saya sering mendengarkan suara-suara aneh yang tidak pernah ada wujudnya. Pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan suara itu kepada ibu? Yang dikatakan suara itu, saya akhir-akhir ini sering merasakan ada perintah di otak saya, padahal saya tidak tahu siapa wujudnya. Yang paling saya sering dengar itu pada malam hari. Di saat saya mau tidur, suara itu selalu mengganggu saya terus. Pertanyaan yang ketiga, apakah suara itu terus-menerus terdengar atau hanya sewaktu-waktu saja? Suara itu sering menyuruh saya melakukan hal-hal yang negatif dan kadang juga menyuruh saya untuk mencelakai diri saya sendiri, memukul kaca. Itu saja sus. Seringkali terus-menerus dan sewaktu-waktunya saya mendengar suara itu. Pertanyaan keempat, kapan yang paling sering ibu mendengarkan suara itu? Pada keadaan melamun, saya mendengarkan suara itu. Suara itu sering terdengar pada saat saya sendiri dan juga pada saat saya sedang melakukan sesuatu. Pertanyaan yang terakhir, apakah yang ibu rasakan ketika ibu mendengarkan suara itu? Saya merasakan suara tangisan, suara yang tak terwujud. Yang sering saya rasakan itu perasaan takut karena suara itu selalu mengganggu.